Halo sahabat literasi dan edukasi, bertemu lagi. Kali ini saya akan membahas tentang nikah siri apakah bisa dijerat dengan pasal pidana. Seperti biasa, sebelum dilanjut yang baru bergabung, jangan lupa di-like video ini, kemudian di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Dalam hukum positif di Indonesia, sebetulnya tidak diatur mengenai adanya istilah nikah siri atau perkawinan siri. Terlebih lagi, tidak diatur secara khusus mengenai perkawinan siri dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Begitupun di Indonesia, nikah siri bukanlah suatu hal yang baru. Banyak pihak yang melakukan pernikahan secara siri dengan berbagai alasan. Tetapi perkawinan tersebut di dalam agama Islam sudah sah sesuai dengan ketentuan. Namun secara khusus mengenai nikah siri sendiri sampai saat ini belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Istilah siri sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu siro, isror, yang memiliki arti rahasia. Sedangkan ada beberapa pengertian nikah siri di dalam masyarakat. Yang pertama, pernikahan tanpa wali. Biasanya, pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia atau siri, dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau hanya ingin memuaskan nafsu tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. Yang kedua, pernikahan yang sah secara agama atau memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, namun tidak dicatatkan pada kantor kepegawaian pencatatan nikah atau KUA bagi yang beragama Islam, dan kantor pencatatan sipil bagi yang non-muslim. Kemudian yang ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu akan pernikahan siri. Atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang lainnya yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Namun perlu diketahui juga bahwa pro kontrak terhadap pernikahan siri di Indonesia ternyata memiliki konsekuensi pidana terhadap praktik kawin siri tersebut. Misalnya, jika pernikahan siri tersebut dilakukan oleh pria yang sudah berumah tangga dan melakukan perkawinan tanpa seizin istri pertama. Menurut seorang pakar pidana, bahwa pada dasarnya kawin siri dapat dikenakan pidana, salah satunya dengan menggunakan pasal 279 KUHP. Namun sayangnya penggunaan pasal tersebut di pengadilan belum konsisten. Sebenarnya bisa dikenakan pasal 279 di mana perkawinan terhalang dengan perkawinan lain atau perkawinan-perkawinan lainnya. Untuk seorang suami yang ingin menikah siri, dia terhalang dengan perkawinannya yang disebut pertama kali. Sedangkan untuk perempuan, pernikahannya terhalang oleh perkawinan-perkawinan lain yang disebut di unsur kedua. Pernyataan tersebut disebutkan oleh pakar pidana Khairul Huda. Di dalam pasal 279 KUHP ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat ke-1, barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Kemudian ayat kedua, barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Ayat kedua, jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat ketiga, pencabutan hak berdasarkan pasal nomor 1 sampai 5 dapat dinyatakan. Namun sayangnya, karena Indonesia tidak menganut sistem jurisprudensi, maka setiap hakim dapat menafsirkan secara berbeda-beda pasal tersebut. Ada juga yang menyatakan tidak menjadi masalah ketika yang dilakukan adalah kawin siri. Namun ada juga yang menyatakan bersalah walaupun perkawinan yang dilakukan adalah kawin siri. Nikah siri dan pidana perzinahan. Di Indonesia sendiri, hukum mengenai perkawinan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau Undang-Undang Perkawinan. Maka Undang-Undang Perkawinan dan turunannya diperlukan dalam menganalisis kasus perzinahan atau overspel. Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan,
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dalam agamanya dan kepercayaannya itu. Itu artinya jika pernikahan siri dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, berarti pernikahannya itu sah. Selanjutnya, pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan. Misalnya, kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan, itu diatur di dalam KUHP. Lalu bagaimana dengan perzinahan? Berdasarkan pasal 284 Ayat 1 ke 1, poin A, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak atau overspel, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Kemudian, poin B, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Gendak atau overspel di sini artinya yaitu melakukan hubungan badan atau perzinahan. Kemudian dalam pasal 284 ayat 1 ke 2 disebutkan bahwa poin A, seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin. Kemudian poin B, seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata menjelaskan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya. Begitupun sebaliknya. Pertanyaannya, apakah menikah siri bisa dijerat dengan pasal perzinahan? Sebagai referensi, saya mengambil putusan dari Pengadilan Negeri Solo yang pernah menjatuhkan hukuman pidana perzinahan terhadap pelaku nikah siri. Dalam putusan Pengadilan Negeri Solo nomor 56-PID-B/2014/PN.SLK tahun 2014. Kedua terpidana dinyatakan bersalah karena memenuhi unsur dari pasal 284 ayat 1 ke 1 huruf A dan kedua huruf B KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP dikarenakan ia melakukan zina atau gendak atau overspel meskipun telah menikah secara siri. Dalam kasus tersebut, nikah siri yang dimaksud adalah nikah yang tidak dicatatkan. Majelis Hakim menyatakan bahwa kedua terpidana tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindakan pidana perzinahan dan turut serta melakukan perzinahan beberapa kali, di mana terdakwa ke-1 masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya. Dalam amarnya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 4 bulan. Jika menganalisa putusan tersebut, ratio legis dari pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan adalah pencatatan perkawinan dibutuhkan di kemudian hari sebagai validasi perkawinan. Kawin yang dimaksud di sini adalah sebagaimana yang diatur di pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yakni dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Kemudian tentang perzinahan sudah saya bahas di video sebelumnya. Nanti linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.